Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thohir, NPM 202191195 dari kelas 20E Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan sebuah karya ilmiah saya atau sebuah makalah yang berjudul Sistem Informasi Pendidikan dan Ketatausahaan Sekolah. Kepada dosen pengampu Pak Depri Mulyadi, SPD MPD, mohon izin untuk memaparkan sebuah karya ilmiah saya. Langsung saja, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Sistem Informasi Pendidikan dan Ketatausahaan Sekolah. Makalah disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan. Selain itu, makalah ini bertujuan menambah wawasan tentang sistem informasi pendidikan dan ketatausahaan sekolah. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Depri Mulyadi, SPD MPD selaku dosen mata kuliah pengelolaan pendidikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu diselesaikan makalah ini. Penulis menyadari makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan makalah ini. Tasikmalaya, 2 Desember tahun 2021. Di sini di daftar isi, satu ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan ketiga tujuan. Untuk bab 2 yaitu langsung ke pembahasan. 1. Definisi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, tahapan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. 3. Tantangan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, jenis-jenis tenaga kependidikan. Bab 3 itu yang langsung ke penutup. Oke, pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 20 dalam hal perencanaan pendidikan. Terdapat berbagai macam aspek yang sangat penting untuk dipertimbangkan, seperti dari segi sisi dan misi, kurikulum, lingkungan, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Langsung saja ke rumusan masalah. 1. Apa pengertian pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan? Yang kedua, tahapan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. 3. Tantangan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, jenis-jenis tenaga kependidikan. Tujuannya: 1. Untuk mengetahui pengertian tenaga pendidik dan kependidikan. Kedua, untuk mengetahui tahapan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Ketiga, untuk mengetahui tantangan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, untuk mengetahui jenis-jenis tenaga kependidikan. Langsung yang bab 2 yaitu pembahasan pengertian pengelolaan tenaga pendidikan dan kependidikan. Profesi pendidik dan tenaga kependidikan adalah dua profesi yang saling berkaitan dalam sebuah sistem pendidikan, sekalipun keduanya memiliki lingkup yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari pengertian tenaga pendidik dan kependidikan yang bertuang dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ayat 1 dan 2 tentang Sisdiknas sebagai berikut. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknik menunjang proses pendidikan pada tujuan pendidikan. Tenaga pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan,
serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, dan sebutan lainnya sesuai dengan kekhususannya serta secara langsung berpartisipasi dalam suatu kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan. Tahapan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. 1. Perencanaan. Perencanaan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi dan menyusun tenaga pendidik dan kependidikan sumber daya manusia atau SDM yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Perencanaan SDM merupakan awal dari pelaksanaan fungsi manajemen SDM, walaupun merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan. Perencanaan ini seringkali tidak diperhatikan dengan seksama. Kedua, seleksi. Selection atau seleksi didefinisikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap seberapa besar karakteristik individu yang bersangkutan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut. 3. Pembinaan dan pengembangan. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan sekolah. Yang keempat, penilaian. Penilaian tenaga kependidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seseorang tenaga kependidikan. 5. Kompensasi. Kompensasi merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan. Yang 6. Pemberhentian. Pemberhentian tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat seseorang tenaga kependidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya. Langsung ke poin C, tantangan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Gambaran tentang berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan tenaga kependidikan antara lain adalah: A. Profesi dalam bidang kependidikan selain guru masih belum luas dikenal oleh masyarakat seperti laboran, pustakawan, sehingga kurang mendukung terhadap pembangunan profesi, karena salah satu ukuran profesi adalah pengakuan dari masyarakat tentang eksistensi profesi tersebut. D. Jenis-jenis tenaga kependidikan. Dilihat dari jabatannya, tenaga kependidikan ini dapat kita bedakan menjadi 3 jenis, yakni tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga teknis penyelenggaraan pendidikan. Tenaga struktural merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum, pimpinan yang bertanggung jawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Tenaga fungsional merupakan tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional, yakni jabatan dalam pelaksanaan pekerjaan mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Sedangkan tenaga teknis kependidikan merupakan tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebih dituntut kecakapan teknis operasional. Bab 3, langsung ke penutup. Kesimpulannya, pengelolaan tenaga pendidik atau kependidikan pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan sistem sekolah yang terintegrasi, di mana pengelolaan dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tujuan untuk menciptakan pendidikan yang efektif dan efisien. Melalui mekanisme pengelolaan yang berintegrasi, diharapkan tenaga pendidik dan kependidikan mampu bersinergi dalam mencapai tujuan pendidikan.
dikarenakan kedua profesi ini merupakan kesatuan dalam sistem pendidikan, yang keduanya memiliki fungsi dan tugas yang saling menunjang satu sama lain. Pengelolaan di sini sudah mencakup sistem manajerial, pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Pembinaan yang pengembangan memiliki maksud dan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan melalui berbagai program-program yang telah diselenggarakan oleh sekolah guna meningkatkan kompetensi tenaga pendidik atau kependidikan. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah kata. Sekian atas penyampaian karya ilmiah saya. Mohon maaf bila banyak salah kata atau banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.